Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Saya dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan Asta Cita Bangsa Indonesia yang berkaitan dengan membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebuah impian atau harapan untuk menciptakan perubahan yang positif di wilayah pedesaan agar masyarakat desa dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri. Pendekatan ini mengedepankan prinsip pembangunan yang bersifat inklusif, partisipasif, dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat desa dengan sendiri dalam merancang dan mengelola pembangunan, seperti meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar. Ini bertujuan agar masyarakat desa tidak hanya bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga atau cuaca, tetapi juga dapat mengembangkan sektor-sektor lain yang menjanjikan seperti industri kreatif, perdagangan, atau pariwisata. Nah, jadi pentingnya sekali warga-warga Indonesia itu punya keterampilan agar di desa-desa tersebut itu maju, karena terkadang di desa itu banyak sekali potensi-potensi seperti tempat pariwisata itu sangat menjanjikan untuk menghasilkan dan memajukan desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa. Membangun desa juga mencakup pemberdayaan masyarakat agar mereka menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang ekonomi yang ada. Pemberdayaan ini memberikan masyarakat kemampuan untuk merancang dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan luar. Ada juga mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Tercapainya pemerataan ekonomi antara desa dan kota. Selama ini banyak desa yang tertinggal dalam hal infrastruktur, akses pasar, dan kualitas hidup secara umum. Dengan membangun desa dari bawah, harapannya adalah desa-desa dapat berkembang secara lebih merata dan menutup kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Desa tidak hanya berkembang tetapi juga bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengurangi urbanisasi dan kesenjangan antara kota dan desa. Ada juga mewujudkan desa yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan desa. Aset cita selanjutnya adalah bertujuan desa yang dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dapat memelihara kearifan lokal adalah bagian dari visi pembangunan yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada kelestarian alam dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Desa dapat berkembang dengan cara yang tidak merusak lingkungan, menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Aset cita besar lainnya adalah memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak di desa, serta layanan kesehatan yang memadai. Dan kita juga
lihat di desa-desa banyak sekali kurangnya akses kesehatan seperti rumah sakit, terus puskesmas, posyandu. Itu sangat penting bagi untuk orang-orang di desa. Layanan kesehatan yang memadai dengan pendidikan yang baik, generasi muda di desa dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun diri untuk membantu ekonomi di desa. Begitu juga dengan akses kesehatan yang memadai, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup di masyarakat. Anak-anak di desa bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota, dan masyarakat desa memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai sehingga mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Berarti ini ya teman-teman sekalian, kita ketahui di desa itu banyak sekali kekurangan. Pemerintah hanya berfokus di kota saja, seperti untuk pendidikan anak-anak itu seperti kurang untuk di desa ini. Pentingnya pendidikan di awal dini seperti PAUD, TK, itu sangat penting sekali untuk bagi penduduk-penduduk desa. Karena apa? Karena namanya anak yang kecil-kecil itu pentingnya untuk pendidikan. Jadi tolong pemerintah bangunlah pendidikan di desa, dan akses layanan kesehatan itu di desa itu biar lebih maju. Dan ada juga pemberantasan kemiskinan melalui program sosial yang efektif. Asa cita lainnya, pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan ini mencakup program-program bantuan yang dapat sasaran seperti bantuan sosial, pemberian modal usaha bagi yang kurang mampu, serta bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat membuka akses ekonomi bagi masyarakat miskin. Dengan begitu, mereka dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki kehidupan mereka. Jadi, harapannya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di desa dapat diberdayakan dan diberikan peluang untuk keluar dari kemiskinan melalui program-program yang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Membangun desa yang mandiri dan tangguh. Membangun desa, mewujudkan desa yang mandiri dan tangguh dapat menghadapi berbagai tantangan. Dengan membangun desa dari bawah, harapannya adalah desa dapat mengelola sumber daya secara efisien, memiliki kapasitas untuk mengatasi krisis, dan menciptakan sistem ekonomi yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa tergantung pada bantuan luar. Desa memiliki kekuatan intelektual untuk berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan bencana alam. Asta cita dalam membangun desa dari bawah itu sangat penting, yang bertujuan menciptakan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dan berdaya. Dengan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pengelola sumber daya yang berkelanjutan, desa dapat menjadi pendorong utama bagi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semua ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan serta swasta untuk mewujudkan desa yang lebih maju dan berkembang. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf.
Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.